Selamat pagi, sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada setiap pagi Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kita dimampukan untuk setiap pagi bangun dan bersekutu bersama teman-teman seiman. Saat ini, mari kita buka saat teduh kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih karunia dan rahmat. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam kami beristirahat tadi. Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau mampukan kami untuk setiap kami bangun, untuk menyantap rohani yang langsung daripadamu. Saat ini Bapa, sebelum kami mau masuk lebih dalam lagi, selama 30 menit ke depan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk memuji dan menyembah-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk kami yang bertugas pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang saat teduh ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya kami serahkan juga segala peralatan kami, jaringan internet kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Mari ya Allah Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir bersama kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga yang ada pada kami adalah damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada. Mari Bapa, ini kami, beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Seperti di Bilangan 6 ayat 24 ayat 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang seperti jiwaku. Jiwaku merindukanmu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidupku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Hanya Engkau yang rela memberikan nyawamu pada kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan segala tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasailah kami dengan roh-Mu sendiri ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus selalu bersyukur. Mampukanlah kami untuk selalu memuji dan memuliakan. Karena di saat kami memuji dan memuliakan, di saat itulah pemulihan terjadi. Tuhan, Engkau tidak membutuhkan persembahan kami, tapi kami yang membutuhkan Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya sumber segala sumber yang membuat kami bisa hidup. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami jiwa yang haus dan rindu selalu akan firman-Mu. Saat ini ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami. Kuasailah segala panca indera kami saat ini. Sehingga saat ini kami dapat menjumpai Engkau secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Setiap jiwa yang ada di saat teduh pada pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan Roh-Mu sendiri. Tuntun kami sepanjang hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan,
Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. Yesus namanya kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. Yesus namanya, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Puji Tuhan, ku menyembah Abahara Maya Sekirarabayaso. Beranalayaso Irararabayashi. Abaranalayaso Irararabayashi. Oratanalayaso Irararabayaso. Sekirarabayashi.
Kirararabaya Guryamaya Sekirabaya Guryamaya Kirararabaya Sekirararabaya Guryamaya Sekirararabaya Kirararabaya Irana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Irana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Irana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Ina Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Ina Sandara Katas Malaysia Marakatas Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Nasandaragatas Malaysia Maragatas Malaysia Maragatas Malaysia Maragatas Malaysia Maragatas Malaysia Maragatas Sandaragatas Malaysia Maragatas Malaysia Maragatas Mari kita tenangkan diri kita dan kita mau dengarkan suaranya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih, Bapa. Kau mampukan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Lewat pesan yang akan disampaikan oleh Pak Iron. Bapa, kuduskan tubuh, jiwa, dan rohnya. Biarlah segala sesuatu yang diperkatakannya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah kami yang ada di saat teduh pada pagi hari ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan berfirmanlah, ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini ya, buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Pagi ini kita kembali ingin menikmati firman Tuhan. Kita kembali ingin bertemu dengan Yesus Kristus sendiri, Sang Firman hidup, roti hidup. Renungan pagi ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Jadi boleh dipersiapkan sekarang dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Oke, akan saya pimpin.
Kalau kita lihat judul perikopnya di awal itu adalah gembala yang baik. Saya akan mulai bacakan dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul renungan pagi ini adalah domba Yesus mendengarkan suara Yesus. Bacaan liturgis hari Minggu itu ada 3, ditambah Mazmur ya. Kalau dalam kami memilih bahan renungan. Makanya saya berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, firman apa yang diinginkan agar saya sampaikan pagi hari ini. Saya digerakkan untuk menonton YouTube yang berjudul Do Sheep Only Listen to Their Shepherd's Voice? Atau artinya, apa domba hanya mendengar suara gembalanya? Ini adalah menjadi peneguhan bagi saya untuk membawakan Yohanes 10 ini. Ayat yang menarik bagi saya adalah di ayat 14-16. Bunyinya, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, aku di sini Tuhan Yesus ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan kabar bagusnya, domba-domba lain itu adalah Anda dan saya. Kembali ke video tadi. Di video tersebut dilakukan suatu percobaan. Saat itu domba-domba sedang asik makan rumput di padang rumput yang luas. Perkiraan saya sekitar 50-an domba. Semua kepala domba tertunduk ke bawah menikmati rumput. Kemudian ada 4 orang, yang mana hanya 1 orang gembala yang sebenarnya. Tugas mereka adalah memanggil domba-domba yang sedang asik makan untuk datang. Nah, jadi goals-nya adalah agar domba itu datang ke arah mereka. Seperti orang-orang yang bukan gembala juga sudah di briefing, sudah diinformasikan cara memanggil domba-domba tersebut. Oke. Percobaan dimulai. Orang pertama yang bukan gembala mencoba memanggil domba-domba dan tidak ada reaksi. Orang kedua yang juga bukan gembala mencoba, bahkan diminta dengan suara yang lebih keras, namun tidak ada reaksi. Orang yang ketiga yang bukan gembala juga mencoba juga, namun domba-domba tetap tidak bereaksi. Ini tibalah giliran sang gembala. Ketika sang gembala memanggil, secara luar biasa, domba-domba langsung menghentikan kegiatan makannya
dan mulai melihat ke arah suara. Kemudian mereka mulai berdatangan menuju ke arah gembala. Semua, tidak ada satupun yang diam. Ketika sang gembala berjalan, semua domba mengikuti gembala yang berjalan di depan mereka. Luar biasa. Jadi saya sarankan Bapak Ibu coba cari nanti di YouTube ya, ketik ya. Judulnya itu video apakah domba mendengarkan suara gembala. Kalau saya coba cari yang langsung dari versi ininya ya. Jadi judulnya Do Sheep Only Listen to Their Shepherd's Voice. Nah, jadi kita di situ betul-betul melihat betapa apa yang disampaikan Yesus itu tepat adanya. Jadi kita lihat bahwa domba-domba Yesus akan mendengarkan suara Yesus, bukan suara gembala lain. Pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya mendengarkan suara Yesus? Bagi kita yang setia mengikuti kegiatan di komunitas pemulihan hati, kita percaya jawabannya adalah dengan setia dan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang adalah Yesus Kristus sendiri. Di KPH ini, Roh Kudus membimbing Anda dan saya melalui Pak Paulus dan Bu Vila untuk kembali kepada kemurnian firman Tuhan. Salah satunya melalui komsel besar setiap Jumat malam. Saya sangat menikmati sekali. Jumat kemarin juga banyak hal yang dibukakan ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ada suatu penjelasan mengenai Tritunggal Maha Kudus sebetulnya di sana. Indah sekali. Kalau di bulan-bulan sebelumnya, saya banyak dibawa mendengarkan renungan dari beberapa hamba Tuhan. Hari-hari ini, Roh Kudus membawa saya untuk selalu menguji renungan tersebut dengan membaca langsung dari Alkitab. Nah, ini saya juga ada dapat firman ini ya, dari Perjanjian Lama di 1 Raja 13. Mengenai kisah abdi Allah dari Yehuda yang dipakai Tuhan untuk menegur Raja Yerobeam. Pada akhirnya, abdi tersebut mati dicabik singa karena dia memilih mendengarkan suara nabi tua yang berbohong kepadanya, bukan mendengarkan suara Tuhan. Padahal abdi Allah ini pada awal setia menaati suara Tuhan. Begitu tragis dan menyedihkan. Hari-hari ini bila Anda diperhadapkan kepada suatu pilihan, entah dalam bisnis, karir, atau mungkin kalau yang masih single ya, jodoh, investasi, atau pilihan solusi terhadap permasalahan dan pergumulan hidup. Pastikan Anda tenang, duduk diam di kaki Tuhan Yesus, dan mendengarkan suara Yesus melalui firman-Nya dan taat mengikutinya. Ingat tips yang diajarkan Pak Paulus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baca secara perlahan-lahan, berulang-ulang dengan penuh perhatian. Saya akan menutup firman pagi ini dengan menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan menutupnya dalam doa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Hamba hanyalah hamba tak berguna. Tapi hamba percaya Tuhan, bahwa ketika firman itu boleh disampaikan, firman itu akan bekerja kepada hati kami masing-masing. Dan firman itu pasti melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pagi ini kami belajar untuk menjadi domba yang mendengarkan suara Yesus. Kami mau selalu membaca merenungkan firman, karena kami rindu untuk terus mendengar suara-Mu Tuhan, Sang Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi ini juga Tuhan, kami mau berdoa, kami bersyukur memiliki gembala yang boleh Kau berikan kepada kami, yaitu Pak Paulus dan Bu Vila. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka secara lebih dahsyat lagi. Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati segala setiap segi kehidupan mereka Tuhan. Keluarganya Kau berkati. Biar dengan darah Yesus Kau tutup bungkus mereka, tutup bungkus keluarganya, sehingga mereka dapat terus menjadi berkat bagi kami semua dan jiwa-jiwa. Berkati juga Tuhan semua pelayan-Mu. Kau berikan kami semua yang melayani-Mu Tuhan, hidup yang berkenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kau juga boleh berkenan berkati keluarga kami, berkati seluruh penghidupan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat berhasil. Berkati juga kami semua Tuhan yang hadir, yang setia dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kau senantiasa memberikan kepada kami penyertaan-Mu, sehingga kami selalu berjalan bersama-Mu. Perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kalau juga di pagi hari ini, hingga siang nanti, sore ini, kami juga beribadah. Berikan kami hati untuk memberikan yang terbaik kepadamu dalam ibadah misa ekaristi yang akan kami lakukan sepanjang hari. Kita mau satukan hati kita dalam doa komunitas pemurihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pada pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada Sebelum foto, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya ingatkan kembali untuk retret pemurnian hati atau RPH ke-16 yang akan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 dan sebelumnya akan ada sesi pendahuluan pada tanggal 1 Mei 2024. Mohon untuk kita memberikan kabar sukacita ini kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita untuk ikut RPH 16 ini. Karena RPH, retret pemurnian hati ini sangat-sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikutinya, mau mengikutinya lagi, dipersilahkan. Lalu pengumuman yang kedua, nanti setelah foto kita akan ada sharing. Dipersilahkan bagi teman-teman yang mau sharing. Dan bagi teman-teman yang mau live untuk melakukan kegiatan selanjutnya juga dipersilahkan. Pengumuman yang ketiga, mari kita senyum, kita foto. Sebentar saya setting dulu ya. Oke,
1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Kartini, selamat hari Minggu panggilan. Tuhan memberkati.